Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, sudah lama saya tidak mungkin konten karena banyak kesibukan belakangan ini. Nah, kali ini saya akan membahas makna Idul Fitri. Idul Fitri yang mananya itu kita harus kembali suci. Apa yang dimaksud kembali suci? Perasaan dan jiwa kita harus kembali suci. Suci dari apa? Suci dari prasangka, suci dari lillahi ta'ala, suci dari selain Allah, kalau dikatakan itu. Nah, itu dalamannya sedikit itu. Kalau makna dohirnya, kita harus tidak mempunyai rasa dendam, tidak mempunyai iri, tidak mempunyai dengki, tidak taat, tidak riak, tidak apa. Itu yang maknanya Idul Fitri, kembali ke fitri, kembali ke fitrah. Makanya kita dilatih puasa 30 hari agar kita bisa menahan hawa nafsu supaya diri kita suci. Setelah kita, makanya perbuatan di bulan Ramadan yang sebelumnya harus tetap terbawa meskipun bulan Ramadan sudah berlalu. Sekarang kan bulan Syawal. Bulan Ramadan itu melatih kita agar kita tetap membersihkan jiwa, membersihkan hati. Nah, di bulan Syawal ini kita harus tetap menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga perasaan. Gimana caranya kita harus bisa bersih dan membersihkan hati kita supaya tetap bersih. Nah, itu kelawan zikir, lewat zikir. Nah, zikir itu macam-macam. Kalau zikir bilisan mungkin masih terbatas waktu, zikir lisan, zikir zahir masih terbatas waktu. Tapi kalau zikir hati, zikir perasaan, zikir nafas itu langgeng, terus menerus bisa, meskipun sama mau bicara sama tetap zikir hatinya. Caranya gimana? Ala bizikrillahil tatma'innul qulub. Saat temennya di zikir itu iso nenang hati. Zikir sing apa? Zikir sing tembus nang perasaan, zikir sing tembus nang jiwa. Tondo apa? Sabar, ngalah, nerimo, ing pandung. Nah, tandanya orang yang hatinya selalu berzikir, tidak selalu mengutamakan kemarahan, selalu mengutamakan orang. Sebab apa? Dia mengetahui tentang kesejatian itu, kesejatian yang mana itu kita harus tetap ditancapkan di dalam hati supaya hati kita tetap tenang. Makanya di kemarin saya bilang, sebelum kita berpuasa, sebelum kita melakukan sholat, sebelum kita melakukan zakat, sebelum kita bersyahadat, sebelum kita haji, kita wajib mengetahui tentang ketuhanan dulu, tentang makna ketuhanan. Apa ketuhanan? Siapa ketuhanan? Maksud ketuhanan itu apa? Makanya di kitab Zubat itu menjelaskan tentang wajib menungso, kewajiban semua manusia, Islam, Hindu, Kristen harus mengetahui tentang Tuhannya. Nah, kalau diharapkan gini, awalu wajibin alal insan ma'rifatun ilaihi bistiqoni. Awale menungso, awalu wajibin alal insan, awale menungso itu wajib ma'rifatun, baru nang Tuhane. Nah, baru secara sudah baru, kalau sudah mengetahui tentang Tuhan, baru kita bersyahadat. Nah, kalau seperti itu, hati kita akan selalu terjaga. Gimana caranya? Sanurihim ayatina fil afaq
wa fi anfusihim hatta yatabayyanu annalahum haq. Nah, jadi semua perwujudan ini adalah sanurihim, tanda-tanda Tuhan. Sanurihim ayatina, tak tutokno tondo-tondoku nang sak kabehane fil afak, nang awakmu, nang awakmu. Jadi Tuhan ada di mana? Ada di mana-mana. Nah itu kalau kita melihat apa, selalu ingat Tuhan, selalu ingat Tuhan, selalu ingat Tuhan, itu namanya hati kita selalu berzikir, selalu, maknanya zikir kan mengingat, selalu ingat. Nah, kalau kita sudah selalu tenggelam berzikir, itu kita bisa jadi Idul Fitri, bisa kembali ke fitrah, suci lagi. Kalau tidak punya perasaan seperti itu, perasaan itu akan kotor lagi, dibersih zikir lagi. Kalau zikir lisan, tapi kalau zikir hati, zikir perasaan, pasti akan menyatu dengan Tuhan. Mana-mana galing kau lo Gusti kalau di Jawa. Nah itu menyatu dengan Tuhan. Dikatakan menyatu gimana? Ya, dikatakan menyatu itu kita selalu ingat sama Tuhan. Kalau kita belum ingat, belum bisa menyatu. Dan katakan kalau menyatu itu sudah ingat lah. Tak ada indikasi lainnya selain Tuhan. Itu namanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ini dikembalikan kepada Tuhan, semuanya. Makanya itu, ayo mari kita berlomba-lomba untuk agar perasaan hati kita selalu suci terus, suci kembali, suci terus menerus. Dengan cara apa? Zikir nafas, afdalul ibadah bifdilil anfas. Zikir nafas, wa Allah, wa Allah. Sebab kalau zikir itu terus langgeng, itu yang dinamakan istiqomah, terus menerus. Kalau terus menerus pasti dikasih ketenangan. Inna auliya Allah khaufun alaihim walahum yahzanun. Sakmene ulama iku inna auliya, kekasihne Allah iku tak duwe rasa khawatir, tak duwe rasa bingung, tak duwe rasa khawatir, tak duwe rasa wedi. Nah, itu yang namanya aulia, inna aulia Allah, kekasih Allah. Karena apa? Dia selalu mengingat nama Allah dengan terus menerus. Ya tadi, kalau kita sudah berzikir terus, itu otomatis kita bersaksi, kita melakukan sholat. Selalu ingat. Tadi kan enggak pas sholat toh ini, kalau pas diam-diam di rumah bekerja itu lupa. Kita harus meskipun diam di rumah, meskipun bekerja, meskipun apa, itu harus ingat kepada Allah. Caranya itu tadi, nafas afdalul ibadah hifdzul anfas wa Allah. Setiap nafas keluar masuk ini harus ingat kepada Allah. Mungkin itu arti kesucian bagi saya. Makanya Idul Fitri, kembali ke fitrah, kesuci lagi. Yang dimana kan suci itu menjadi insanun kamil. Insanun kamil, insan yang sempurna, sing kamil, sing sempurna. Dan tadi itu, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada tutur kata yang saya yang kurang mengenakan atau kurang berkenan, mohon maaf. Saya juga ini juga belajar. Ini saya ingat iling pengiling, ben podo ilingnya, ben tak lali. Saya juga mengingatkan diri saya supaya saya tidak lupa. Maaf ya apabila ada kesalahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.